Kita masuk ke box selanjutnya, silakan. Ibu Ferry, box nomor berapa kali ini? Nomor 9. Nomor 9 ya, nomor 9. Baik, saling tanya. Nah, sebelum mulai ke games di saling tanya ini, mungkin Kang Maman ada nggak yang ditanyakan mungkin terkait dengan romantisme di balik layar yang disampaikan? Sederhana sih, bagaimana sih cara dua sosok ini mengucapkan cinta pertama kali kepada ibu-ibu? Waduh, pertama kali ya? Iya. Oke, silakan Bu Ferry dulu. Mas Anies menyampaikan bahwa Anies ingin ke depan kita bersama. Tapi kalau dari 1 sampai 10, Pak Anies itu romantisnya di angka berapa, Bu Ferry? 9. Wow, 9. Ya, dari awalnya nanti udah nggak tambah romantis. Oke, tapi kalau ya antara 9 masih bisa tambah 10. Kalau Bu Ferry sama Pak Anies lebih romantis mana? Lebih romantis Pak Anies atau Bu Ferry juga sama-sama romantis? Kayaknya kita mulai berubah nih. Dulu saya yang romantis. Oh gitu. Mas Anies yang serius. Sekarang kebalik. Saya yang deg-degan, Mas Anies yang romantis. Nah, apa yang bikin deg-degan dan apa yang bikin berubah? Nggak tahu ya, mungkin karena usia pernikahan yang semakin lama, saya semakin memperhatikan banyak hal dengan anak-anak dan lain-lain. Saya lebih serius ngadepinnya, Mas Anies lebih rileks. Jadi Mas Anies yang nenangin saya yang... Nah, kalau Gus Imin berapa? Seberapa romantis di angka 1 sampai 10, Burus? Ya 9 juga. Oh 9 juga. Gus Imin itu kan kalau misalnya kita lihat ya, sosoknya kan lucu, kocak gitu. Iya. Kayaknya nggak ada romantis-romantisnya. Gimana cara justru pengungkapan cintanya? Dia lebih romantis daripada saya. Oh gitu? Iya. Caranya gimana biasanya? Ya kalau dia, Mama kamu kangen aku nggak sih? Gitu. Pertanyaanku ketika Mbak Rus nggak pergi, Gus Imin nggak apa-apa atau malah seneng? Dari ekspresinya. Tidak berharapnya itu kan mungkin tahu lapangannya lah gitu ya, tahu lapangannya. Kamu nggak perlu ikut ini, nggak apa-apa. Atau itu ini medannya diucapkan, tidak berharapnya diucapkan atau gimmick? Biasanya kan kita juga ini acaranya gini-gini loh, gitu loh. Itu berarti tahu. dia berharap jangan ikut. Misalnya gini, oh ini kebanyakan acaranya ini di pesantren yang dengan para kiai gitu loh. Daripada nanti aku dipisah sama kamu gimana gitu kan. Oke, Nafa ada pertanyaan soal jealous cemburu-cemburuan. Oke, kalau di dunia pemerintahan itu kan pasti banyak setiap hari ada saja kegiatan, banyak keluar kota dan pasti kan banyak kader-kader yang cantik atau ketemu cewek-cewek cantik, itu gimana perasaannya? Kalau saya lihat Mas Aniesnya saya nggak khawatir, tapi kalau ngelihat cewek-ceweknya saya khawatir. Biasanya yang bikin gimana? Sangat bisa dipercaya. Mbak Yo, satu pantun boleh? Oke, boleh. Tadi Sherly nulis pantun buat Ibu. Teman-teman bilang cakep ya, jangan lupa ya. Belum pantunannya udah cakep kok. Belum. Bunga mawar, bunga melati. Baunya harum, semerbak mewangi. Bu Ferry dan Bu Rustini yang Sherly hormati, apa sih alasan utama ngejadiin Pak Anies dan Gus Imin sebagai tambatan hati? Ternyata pertanyaan ya, panggung sekaligus pertanyaan. Boleh dijawab singkat sebelum kita masuk ke permainan, Ibu Ferry. Mas Anies orang baik. Orang baik kan banyak yang datang ke Ibu. Gini, Mas Anies itu aktivis waktu ke mahasiswa. Di kos-kosan, teman-teman semua. Mas Anies itu jadi pembicaraan. He's a good leader. Dia mimpin Senat UGM dengan baik. Dia aktif di organisasi. Sebuah sosok pemimpin, sosok yang menjadi pujaan waktu itu gitu. Dan teman-teman saya di kos-kosan semua selalu mengidolakan dia gitu. Nah, tentunya itu mewarnai juga apa yang saya rasakan terhadap Mas Anies. Nah, ketika Mas Anies majunya ke saya, ya diambillah kesempatannya. Orang baik. Orang baik. Dan, Mas Anies orang baik. Dan itu cinta pertama Ibu? Iya. Cinta pertama. 26 tahun Kang Maman. Luar biasa. Kalau Ibu Rus gimana?
Ya keren aja pertama lihat. Apa yang bikin ibu ngelihat kok Caimin ini keren tuh dari mana gitu? Waktu itu dia pakai switernya warna pink gitu ya. Cute banget. Ini pasti ibu. Jadi kan saya waktu itu sama-sama PMI. Dia PMI, dia senior saya gitu kan. Saya masih baru lah gitu ikut di PMI itu. Terus saya ketemu saya lihat dia bicara, wah bicaranya idealisme segala macam lah gitu ya. Keren banget nih orang, manis lagi gitu. Baik, masih di bawah yang sama, kedua ibu kita ini ternyata mereka itu baru kenal saat deklarasi ya Bu. Berarti baru ketemu banget nih. Mungkin kesempatan pertama dulu Ibu Ferry silakan menanyakan apapun kepada Ibu Ros. Ya. Dari interaksi yang kita lewati beberapa waktu terakhir, sering kita bareng berangkat sekeluarga. Saya melihat hubungan antar anggota keluarga di Gus Imin dan Bu Rus itu sangat rileks, sangat menyenangkan, sangat hangat gitu. Rahasianya apa? Ya, kita semua dijalanin aja Bu, natural aja gitu ya. Kalau ada masalah-masalah di luar, kita buat enjoy aja gitu, sama-sama keluarga. Kita sering kumpul ketemu, ya itu bikin lucu-lucuan, jok-jokan gitu. Jadi kalau suami saya suka bilang, ya hidup itu jangan dibuat beban lah gitu. Itu resepnya. Silakan kok Bu Rus, apa yang ingin diketahui dari Bu Ferry? Saya juga lihat keluarga Bu Ferry ini keluarga yang kompak ya, keluarga yang harmonis gitu ya. Nah, saya pengen tanya, Bu, waktu menikahkan anaknya yang pertama apa yang Ibu rasakan ya? Gitu. Karena saya belum punya mantu nih, kalau Ibu Ferry kan sudah punya mantu gitu ya. Gimana rasanya Bu? Gitu. Ya. Kalau yang mantu pertama itu anak perempuan. Iya. Saya excited, saya senang bahwa akhirnya anak saya menemukan pasangannya. Mungkin yang berat malah Mas Anies. Ada berasa kehilangan nggak atau takut ditinggalkan? Enggak, malah gitu saya loh, Bu? tambah anak satu. Oh gitu. Iya, anak Beratnya itu pertama. seperti apa? Jadi pengen nanya juga. bisa tanya Mas Anies kalau itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kebiasaan yang disukai Mas Anies masih dikerjakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.